Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Syakira dengan NPM 251000391 akan mempresentasikan tentang di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran: memahami makna paradigma, menjelaskan Pancasila sebagai paradigma kehidupan, penerapan Pancasila dalam kehidupan, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Di sini ada pengertiannya. Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya ketiga, yakni kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Di sini ada Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya berbasis Pancasila menekankan nilai-nilai luhur yang telah berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar normatif untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menciptakan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Namun di era globalisasi, nilai-nilai budaya asli sering tergeser oleh budaya asing, baik yang bersifat positif maupun negatif. Contohnya gaya berpakaian dan tarian yang mengandung unsur pornografi mulai menggantikan nilai-nilai budaya tradisional. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat kembali kepada nilai-nilai budaya yang sesuai dengan Pancasila sebagai nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keberadaban. Penerapan nilai-nilai ini akan menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi moralitas dan etika. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antar umat beragama. Konflik berbasis SARA yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan pentingnya memperkuat toleransi beragama. Pancasila memberikan dasar nilai yang mendukung kehidupan beragama yang damai, saling menghormati dan menghargai. Dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah keberagaman. Di sini juga ada Pancasila sebagai paradigma bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Dalam pembangunan politik, Pancasila menjadi acuan untuk mewujudkan sistem politik yang berdemokratis. Nilai kerakyatan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat sebagai pelaku utama dalam politik. Sistem politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta menjunjung asas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh diubah karena merupakan dasar negara yang melindungi seluruh bangsa Indonesia. Sistem hukum yang berlandaskan Pancasila menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi yang diterapkan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan kesejahteraan menjadi pembelajaran penting untuk menerapkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era reformasi.
Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Ideologi Pancasila memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memungkinkan dialog berkelanjutan dengan tantangan masa kini dan masa depan. Pancasila sebagai ideologi terbuka menuntut adanya realisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengembangan ideologi Pancasila harus berlandaskan pada cita-cita nasional dan tujuan negara. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berdasarkan Pancasila melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara. Sistem ini dikenal sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat yang melibatkan warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Penyelenggaraan sistem ini dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk melindungi bangsa dari ancaman. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Era reformasi memberikan peluang untuk menata kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Reformasi yang berlandaskan Pancasila harus mencerminkan moralitas ketuhanan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menjamin keadilan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, reformasi dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek, seperti sosial budaya, politik, hukum, ekonomi, ideologi, dan pertahanan keamanan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan reformasi tanpa kehilangan identitas dan keutuhan sebagai bangsa. Oleh karena itu, upaya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan, terutama melalui pendidikan dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran strategis yang mencakup berbagai aspek seperti sosial budaya, politik, hukum, ideologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat toleransi, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Tantangan globalisasi dan reformasi harus dihadapi dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila yang mampu menjadi pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, baik melalui pendidikan, kebijakan publik, maupun praktik sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.